awal, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, ya, tepat kelahiran ulang tahunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke kota Madinah. Wa qama biha asyra sinin. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam sanata 11 min al-hijrah. Dan wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 Hijriah. Wa umruhu 63 sanah, dan umurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya genap 63 tahun. Ya, 63 tahun Hijriah. Kalau umur daripada Masehinya sekitar 60 tahunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena setiap 20 tahun sekali itu ya beda, dengan antara tahun Hijriah dengan Masehi beda setahun. Setiap 20 tahun berarti 60, ya berarti kurangnya 3 tahun daripada Hijriah. Berarti 63, ya Masehinya 6, sekitar 60 tahun. Umur 60 bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Wa umruhu 63 sana, 40 qabla an-nubuwah wa 23 ba'daha. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 diangkat menjadi nabi, wa 23 ba'daha, dan 23 tahun ya mengemban amanah sebagai nabi dan rasul. Ya, beliau wafat genap umur 63 tahun. Berarti 23 tahun ya berdakwah, mengajak orang untuk bertauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan semuanya kepada kita umatnya, kepada para sahabat, kemudian diturunkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in, kepada ulama-ulama, sampai kepada kita ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanati tsaniyati min al-hijrah udina lahu fil jihad. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di tahun kedua hijrah. Ya, setelah baginda Nabi SAW hijrah ke kota Madinah umur 51 tahun, umur 53 tahun, tahun berikutnya baru baginda Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Ya, untuk berjihad memerangi orang kafir, karena orang kafir banyak menganiaya orang muslim, seperti hanya tatkala Perang Badar. Perang Badar ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak niat berperang dengan orang kafir Quraisy. Mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendengar bahwasanya kafilah perdagangannya orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan itu mampir di satu daerah namanya Badar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo kita pergi ke Badar, kita ambil harta mereka sebagai ganti daripada harta kita yang di Mekah diambil oleh mereka." Karena orang-orang muslim yang hijrah ke kota Madinah, semua hartanya nggak boleh dibawa, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya kata baginda Nabi, mumpung dagangan mereka lagi lewat, kita cegah, ya kita ambil hak kita, kata baginda Nabi SAW. Akhirnya baginda Nabi SAW cuma ya dengan 313 sahabat ikut ke Badar. 313 orang dengan perlengkapan seadanya, bawa pedang berapa biji, tombak juga sedikit, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, karena memang tidak niatan perang. Tapi Abu Sufyan mendengar bahwasanya mau diserbu oleh kaum muslimin, sehingga ngirim utusan ke kota Mekah minta bantuan. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya pembesar Quraisy mengirimkan 1000 orang termasuk Abu Jahal. Ya, 1000 orang untuk membantu Abu Sufyan agar tidak dicegat oleh kaum muslimin. Dikirim bantuan 1000 orang. Ada yang naik kuda, jalan kaki, macam-macam, komplit. Ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Sampai di Badar, Abu Sufyan ya pulang ke Mekah lewat jalan lain. Jadi nggak jadi dicegat oleh baginda Nabi SAW.
Ya, baginda Nabi langsung ketemu dengan pasukannya Abu Jahal. 313 orang melawan 1000 orang. 3 banding 1. Akhirnya ya, terjadi peperangan. Kemudian kata baginda Nabi SAW, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau seandainya Engkau ya Allah hancurkan ya kelompok kami yang sedikit ini ya Allah, maka Engkau tidak akan pernah disembah lagi ya Allah," kata baginda. Karena memang kaum muslimin ini cuma waktu itu ya 313 orang. Kalau kaum muslimin kalah, berarti orang kafir yang menang. Maka tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan bantuan dari Allah berupa malaikat dan ruh. Ya, arwah-arwahnya orang soleh. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu perang Badar, ya perangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melawan orang kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Tatkala perang Badar, ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menang dalam perang tersebut, ya padahal ya pakai menggunakan peralatan seadanya. Bahkan ada seorang sahabat itu tatkala perang pakai pedang, pedangnya sudah tua. Tatkala perang lagi adu pedang, tahu pedangnya patah. Lari situ sahabat datang kepada baginda Nabi SAW. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Pedangku patah ya Rasulullah, aku bisa ngelawan lagi." Akhirnya apa yang terjadi? Baginda Nabi SAW mengambil kayu, melemparkannya kepada sahabat itu, pakai kayu ini untuk membunuh orang-orang kafir. Ternyata kayu itu setajam pedang yang bisa menghabiskan orang-orang kafir Quraisy. Ini mukjizat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala perang Badar. Kaum muslimin mengalami kemenangan yang telak atas orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang-orang kafir Quraisy banyak pembesar-pembesar mereka terbunuh di perang Badar, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Ya, kita lanjutkan. Jadi di tahun kedua Hijriyah, baginda Nabi SAW baru diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Wa furidha shaumu Ramadan wa zakah. Dan tahun kedua Hijriyah juga diwajibkan atas kaum muslimin puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan dan juga zakat. Ya, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, itu perintahnya di tahun kedua Hijriyah. Wa bisa disati minha furidul hajj, dan di tahun ke-6 daripada hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diperintahkan haji. Haji perintahnya agak akhir perintah untuk berhaji. Wa kana bai'atul ridwan, dan waktu itu ya perintah haji turun waktu ada bai'at ridwan. Bai'atul ridwan ini adalah kaum muslimin berjanji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu ceritanya bai'atul ridwan ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman bin Affan dan rombongannya untuk pergi umroh dari Madinah ke Mekah untuk melakukan umroh. Sampai di sana, ya sampai di Hudaybiyah nggak boleh masuk Mekah, ya, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya, terdengar kabar, sampai kabar ke kota Madinah bahwasannya Sayyidina Umar terbunuh. Sehingga baginda Nabi SAW mengumpulkan